kasih atas waktu yang telah Bu Hana berikan nih dan kesediaannya untuk saya observasi terkait dengan proses pembelajaran yang nanti Bu Hana akan lakukan. Juga nanti kan ada diferensiasi juga, kemudian ada tentang di mana ada emosional juga ya Bu Hana. Nah Bu Hana, sebelum melakukan observasi ya, saya akan melakukan percakapan terlebih dahulu untuk mengetahui proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Hana nanti. Itu Bu Hana kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oh ya gini Pak, kebetulan materinya nanti akan tentang sistem pencernaan manusia ya Pak ya. Di sini nanti untuk tujuan pembelajarannya saya mengambil 3. Ya. Yang pertama di sini nanti peserta didik akan menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan manusia. Ya, yang kedua nanti peserta didik mampu menganalisis tentang organ-organ pencernaan manusia. Karena kan nanti diperlihatkan gambarnya Pak ya. Nah, yang ketiga nanti peserta didik itu melihat video, terus mereka mengamati video itu dan mampu menyimpulkan organ-organ pencernaan manusia. Oke, baik. Luar biasa sekali ya, materinya sangat menarik sekali nih Bu Hana. Nah, kira-kira Bu Hana, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Hana dari materi itu apa? Nah, itu untuk mengaktifkan kreativitas anak. Kreativitas ya. Oke. Dan mereka mampu bernalar kritis gitu. Bernalar jadi kritis. ya pas mengamati kan bisa menganalisis, jadi nyambungnya ke bernalar kritis kan ya Pak ya. Sudah itu ada lagi mungkin? Itu aja Pak. Itu aja. Oke, baik. Luar biasa sekali Bu Hana nih. Nah, Bu Hana untuk mencapai tadi strategi apa yang akan Bu Hana persiapkan? Yang pertama RPP ya Pak ya. RPP, ya. Kemudian ada media pembelajarannya berupa menampilkan video-video. Terus LKPD-nya kebetulan yang sistem pencernaan mereka itu mampu menempel-nempel gitu. Jadi misalkan di bagian khusus halus misalkan mereka tuh menempel ini khusus halus dan nanti menyebutkan fungsinya apa. Oke. Nah, itu ya strategi yang akan Bu Hana lakukan ya. Nah, Bu Hana ini luar biasa sekali. Ini saya sangat menarik juga nih ingin melihat proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Hana tersebut ya. Mungkin lusa ya Bu Hana proses ini. Bu Hana terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bu Hana tadi berdampak baik untuk peserta didik sesuai yang Ibu Hana harapkan. Amin. Baik Bu Hana, Ibu Hana. Assalamualaikum. Attention,
dari masing-masing organ pada sistem pencernaan manusia. Nah, tidak jauh ya gambarnya. Di perut kita tuh tidak jauh seperti itu gambarnya ya. Kalau digambarkan jadi seperti itu. Nah, siap-siap hari ini kita akan membaca dulu teks bacaan. Kalian fokuskan ya, kosongkan pikirannya. Jangan ada yang mikirin cimol, jangan dulu ada yang mikirin bakso, batagor, keluarkan dulu ya. Yosi jangan mikir dulu rambut Rizky. Hari ini kosongkan dulu, ibarat gelas. Kalian kalau mau belajar ibarat gelas kosong yang akan siap dimasukkan apapun ya. Air ya, air kan kalau kosong bisa ya dimasukkan, tapi kalau penuh bisa nggak gelas dimasukkan air? Tidak. Begitupun dengan pikiran kalian, otak kalian hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, setiap pembelajaran kalian harus mulai kosongkan dulu pikiran, biar apa yang materi ibu sampaikan hari ini akan bisa masuk, menyerap. Oke, siap? Siap nggak? Siap. Tepuk semangat. Letak di sebelah kiri atas, berarti tapi melipat-lipat di perut kita. Yang mendukung terjadinya pencernaan makanan baik secara mekanis maupun kimiawi. Coba Bol, apa saja yang udah kamu tahu tentang gigi? Setahu aku, gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih halus dan tidak berbahaya untuk tubuh. Hancurkan ya. Itu ada 3 jenis loh. Ada yang namanya gigi seri. Bentuknya seperti pahat yang berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Lalu, ada juga gigi taring. Bentuknya runcing. Gigi taring ke depan. Untuk merobek dan menggigit. Saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang Judulnya, pertanyaannya, organ pencernaan manusia dan fungsinya. Tadi kalian sudah belajar fungsinya kan? Kayak fungsi rongga mulut untuk apa? Mengunyah ya. Fungsinya mengunyah. Rongkongan tadi fungsinya apa? Belakangnya satu saya. Belakangnya satu. Fungsi apa kan? Oh, kerongkongan. Ya boleh gimana aja. Yang penting nanti kamu bisa paham. Nah, ya ke sini, ini enggak. Di luar kertas. Nah. Tuh ya, nggak apa-apa. Lambung itu untuk mengolah, menyimpan dan menyerap zat-zat yang baik untuk pelajari hari ini tentang sistem pencernaan manusia. Ya, apa organnya ada berapa? Yosi, organ pencernaan manusia ada berapa? Ada. Satu. Organ Mulut, kerongkongan. Oke, kelompok sini. Ada 6. Siapa yang mau jawab? 1, mulut. 2, kerongkongan. Ini kan sayang. 3, lambung. Terus halus, sisa terakhir anus. Kelompok buka karetnya. Kelompok ini
Tiga. Oke, satu. Mulut. Anus. Fungsinya apa? Mulut untuk apa? Fungsinya makanan dengan apa? Bantuan apa? Gigi dan lidah. Kalau kerongkongan? Menelan semas dan mendorong makanan masuk ke. Kita berdoa. Ada satu orang yang mau menyimpulkan dari awal sampai akhir. Satu orang. Aisyah. Rangkuman dia dari awal sampai akhir bagaimana, tentang apa pembelajarannya? Tentang organ tubuh manusia. Apanya? Pencernaannya. Ya. Ada berapa organ-organnya? 6. 1. Mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. 4. Ibu ulang mana tangannya? 4. Bisa. 4 usus. Berapa? Usus halus. 5. Usus besar. Anus. Oke. Silakan tepuk tangan kembali. Bu, kita satu namanya perempuan. Assalamualaikum Bu Hana. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Hana, terima kasih banyak atas waktunya untuk melakukan pertemuan pasca observasi yang telah kita lakukan. Ini menyambung ya Bu Hana terkait dengan supervisi akademik ini. Sebelumnya kan kita sudah melakukan pra observasi ya Bu Hana. Kemudian saya juga sudah melakukan observasi dan sekarang kita melakukan pasca observasi. Nah, sebelumnya Bu Hana, gimana perasaan Bu Hana ketika saya observasi ini? Ya baik Pak, waktu itu ya perasaan saya saat diobservasi oleh Bapak pertama deg-degannya Pak ya, karena jarang banget diobservasi ada guru yang mengobservasi saya di belakang gitu ya. Perasaannya kemudian sangat senang juga karena banyak masukan-masukan dari Bapak gitu. Itu Bu Hana, memang saya melihat pembelajaran yang Bu Hana lakukan luar biasa sekali ya. Nah Bu Hana nih, kira-kira menurut Bu Hana apa yang sudah Ibu lakukan nih saat mengajar, kemudian ketercapaiannya dari indikator tujuan pembelajaran itu tercapai nggak menurut Bu Hana? Menurut saya alhamdulillah ya Pak ya, saat melakukan pembelajaran tujuan-tujuan pembelajaran sudah tercapai ya, dengan semaksimal mungkin ya saya menyampaikannya terhadap peserta didik. Kemudian peserta didik pun sangat antusias gitu ya waktu pembelajaran dilaksanakan. Betul, saya pun melihat itu ya Bu Hana. Yang pertama dari catatan saya ini izin menyampaikan ya Bu Hana, catatan saya pada saat observasi ini. Yang pertama, pembelajaran Bu Hana itu sangat aktif dan menyenangkan. Diawali dari Ibu Hana menyampaikan tujuan, lengkap sekali menyampaikan tujuan, kemudian mengajak anak untuk bernyanyi terlebih dahulu. Nah itu bagian dari emosional Bapak Bu Hana ya, jadi budaya positif di situ bagus sekali masuk ke ASE-nya gitu kan ya. Kemudian anak juga dibangun dulu semangatnya, ada semangat gitu kan ya, nah, itu motivasinya masuk. Kemudian saya juga melihat Bu Hana, ternyata Bu Hana juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, dalam menyampaikan materi Bu Hana ada anak itu membaca terlebih dahulu, jadi saya melihat itu. Kemudian yang kedua ada video, nah, ini mau akomodir ya, nah, itu kalau itu ada pembelajaran berdiferensiasi Bu Hana. Jadi anak yang mungkin senangnya membaca, dia membaca, dia akan fokus ke sana. Ketika ada anak yang senangnya visual gitu kan ya, dengan Bu Hana menyajikan video itu akan membantu anak yang senang visual, saya akan fokusnya ke sana gitu kan ya. Nah kemudian juga setelah itu terjadinya diskusi kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja yang Bu Hana berikan. Dan kemudian ada juga terakhir yaitu anak melakukan presentasi. Nah, ini luar biasa nih Bu Hana yang melatih komunikasi anak. Nah, keren Bu Hana, ini sangat bagus sekali dan menginspirasi saya juga ya. Saya juga sebagai guru penggerak ini bagaimana proses pembelajaran yang Bu Hana lakukan ini
sudah mengandung KSE, kemudian adanya berdiferensiasi di dalam proses itu. Nah, menurut Bu Hana udah puas atau belum? Itu. Untuk saat pembelajaran mungkin sedikit masuk Belum karena puas, ya? mereka sangat aktif Aktif. di kelasnya. Oke. Nah, kira-kira nih kalau misalkan ada nggak yang ingin Bu Hana kembangkan ke depannya berdasarkan hasil Ingin lebih mengaktifkan lagi apa ya, karena kan tidak semuanya dalam satu kelompok, ingin benar-benar semuanya anak itu berperan gitu kan. Terkadang kan masih hanya beberapa orang kan dalam 4 kelompok hanya 2 orang gitu ya. Gitu. Oke, berarti Bu Hana melihat dari yang merefleksikan ya. Jadi ada yang aktif, ada yang ya. Luar biasa sekali Bu Hana. Nah, itu mungkin Bu Hana mudah-mudahan nih ini menjadi pelajaran buat saya juga, dan juga apa yang tadi ingin dikembangkan oleh Bu Hana ke depannya. Nah, ini bisa tercapai ya Bu Hana. Bu Hana, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya dan juga proses yang selama ini kita lakukan. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah membantu saya juga dalam melakukan supervisi akademik ini, mulai dari pra observasi, kemudian observasi, dan sekarang pas observasi. Nanti izin saya akan melakukan reportnya ya, laporan untuk kegiatan ini. Terima kasih Bu Hana. Assalamualaikum. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Firman selaku PDP, Ibu Hana sebagai yang di observasi itu jadi yang sangat menarik ya. Terus pernah dilakukan kegiatan Firman kepada Ibu Hana. Nah, yang di sini yang saya tekankan kira-kira apa yang ada hambatan apa kira-kira ketika kegiatan ini Pak Firman? Hambatan kira-kira? Kalau saya sebetulnya ini waktu ya, hambatannya ya, jadi menyesuaikan waktu untuk melakukan supervisi itu sih. Pada saat melakukan observasi, Bu Hana sangat komunikatif, kemudian juga mendukung sekali kegiatan ini. Betul, masuk Pak. Saya jadi sebagai masuk delapan, Firman dan Bu Hana selaku rektor CGP 16 berhasil di kegiatan salah satu kegiatan yang ada di program guru pembina yang sebelumnya oleh Pak Firman. Mudah-mudahan ke depan kegiatan ini bisa berkesinambungan ya, bukan seperti sini, tapi juga lah kegiatan pembelajaran seperti sehari-hari biasa. Luar biasa. Pak Firman, Sama-sama luar keren. biasa. Memang Bu Hana keren Pak. Jadi mengajar. buat lulus ya, lulus dari nanti aja saya lihat itu di Pak Firman ya, bisa dari Pak Firman. Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.